Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat juara? Selamat datang di video pembelajaran kimia BKB Nurul Fikri. Baik, kali ini dengan saya Kak Gina. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang bab stoikiometri. Apa itu stoikiometri? Nah, stoikiometri adalah terdiri dari dua kata. Yang pertama ada kata stoision dan metron. Untuk stoision artinya adalah unsur, metron artinya mengukur. Nah, dalam kimia atau dalam stoikiometri kita akan mempelajari hubungan mengenai berapa jumlah zat yang bereaksi dan berapa zat yang dihasilkan. Dan untuk membuat larutan misalkan, kita harus menghitung berapa yang harus ditimbang. Nah, untuk menjawab seperti ini, maka kita harus mempelajari stoikiometri. Untuk itu, kita simak video pembelajarannya kali ini. Baik sahabat juara, kita mulai pembahasan tentang stoikiometri. Nah, untuk stoikiometri ini dibagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama ada yang namanya konsep mol, yang kedua adalah hukum dasar kimia, yang ketiga rumus dan kadar, dan yang keempat stoikiometri reaksi kimia termasuk perhitungan kimia. Baik, kita mulai saja. Yang pertama yaitu tentang konsep mol. Apa kira-kira itu mol? Nah, dalam kimia, mol ini dinyatakan yaitu jumlah zat. Jadi, satuan SI untuk menyatakan jumlah zat. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kalian ingin membeli satu lusin peci. Nah, satu lusin berarti dinyatakan dengan 12 buah peci. Gitu. Atau misalkan satu kerat botol. Nah, satu kerat botol ini dinyatakan dalam 24 botol. Nah, seperti itu ya. Jadi, yang namanya mol itu merupakan jumlah zat, satuan jumlah zat. Baik. Nah, untuk 1 mol zat ini dinyatakan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, ini dikenal dengan yang namanya bilangan Avogadro. Jadi, bisa dengan menggunakan simbolnya NO atau L. Ya. Kalau kita misalnya bandingkan dengan 1 mol zat H2O. Misalnya di sini ada 1 mol zat H2O. Maka ini setara dengan 1 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Ya, hati-hati. Kalau misalkan bisa juga dinyatakan dengan 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 atom hidrogen. Nah, ini hati-hati. Di sini menyatakan molekul. Kalau menyatakan molekul berarti dikalikan dengan 1 karena jumlahnya ada 1 mol. Tetapi kalau berkaitan dengan atom, maka harus ada pengali berupa indeksnya. Yaitu di sini atom hidrogen jumlahnya ada 2, maka harus dikalikan dengan 2. Ya. Begitupun dengan atom O misalkan. Nah, untuk atom O berarti di sini 1 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, jadi seperti itu untuk satuan molnya. Baik sahabat juara, dalam stoikiometri ada beberapa istilah yang berkaitan dengan konsep mol. Istilah-istilah tersebut diantaranya ada yang namanya massa atom relatif atau AR. Ya, massa atom nih, massa atom ini tidak bisa ditentukan dengan sendirinya. Maka dari itu harus ada pembandingnya. Nah, untuk membandingkannya ini dipilihlah suatu unsur yaitu isotop C12 gitu. Sehingga untuk ARX di sini rumusannya adalah massa 1 atom X dibandingkan dengan 1/12 kali massa 1 atom C12. Nah, selanjutnya ada juga massa molekul relatif atau MR. MR ini berkaitan dengan molekul. Nah, molekul kan merupakan penjumlahan atau gabungan dari unsur-unsur. Sehingga untuk menentukan MR tinggal jumlahkan saja AR-AR unsur tersebut yang membentuk suatu molekul. Ya. Untuk selanjutnya ada massa molar, dinyatakan dengan massa 1 mol zat. Nilainya ini sebesar AR gram atau MR gram. Sebagai contoh, kalau misalkan ada MR dari C6H12O6, ini MR glukosa, besarnya adalah 180. Maka untuk menentukan massa moralnya tinggal dikalikan dengan molnya. Jadi di sini 1 mol C6H12O6 itu nilainya adalah 180 gram. Sehingga kalau misalkan ada 2 mol, mol mencari massa, berarti molnya tinggal dikalikan dengan MR-nya. Kalau misalkan molnya 2, berarti 2 dikali dengan 180. Jadi nilainya 360 gram. Seperti itu. Oke, istilah selanjutnya adalah volume molar gas. Volume molar gas ini nilainya bergantung pada keadaan suhu dan tekanan. Di mana di sini ada 3 keadaan. Yang pertama keadaannya kalau misalkan suhunya adalah 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Keadaan ini disebut dengan keadaan standar atau keadaan STP. Maka volume molarnya dinyatakan dengan 22,4 liter per mol. Ya, selain itu ada juga kalau misalkan keadaannya tertentu. P dan tekanannya tidak harus 1
ATM misalkan untuk tekanannya dan suhunya 0 derajat Celcius, maka bisa digunakan rumus volume molar sama dengan RT per P. Ya, R-nya adalah tetapan gas, T-nya suhu dalam Kelvin, dan P-nya tekanan. Nah, untuk selanjutnya, kalau keadaannya itu adalah keadaan standar, ya, keadaan gas standar. Maka di sini volume molar sama dengan volume gas tinggal dibagi dengan molnya. Sebagai contoh, pada keadaan standar, misalkan kakak punya 1 mol gas C3H8. Ini besarnya 22,4 liter. Sehingga kalau misalkan kakak punya 0,5 mol gas C3H8, maka tinggal dikalikan aja 0,5 dikali dengan 22,4. Jadi dapatnya 11,2. Jadi hubungannya seperti ini. Kalau misalkan dari mol ingin mencari volume, tinggal dikali dengan volume molarnya. Atau sebaliknya, dari volume gas ingin mencari mol, tinggal dibagi dengan volume molar. Seperti itu adik-adik. Baik, sudah cukup difahami sampai sini? Baik, kita lanjutkan ya. Ya, adik-adik juara, dari uraian kakak yang sebelumnya, maka di sini ada hubungan timbal balik antara mol, misalkan dengan massa, dengan volume, dengan MR, dan dengan jumlah partikel. Untuk hubungan timbal baliknya bisa dinyatakan dalam diagram terminal mol. Nah, kenapa disebut dengan terminal mol? Karena di sini molnya diibaratkan sebagai terminal. Sebagai contoh, misalkan adik-adik ingin pergi dari Bogor ke Bekasi, maka tentu saja dari Bogor ke Bekasi harus transit dulu di Manggarai. Dari Manggarai nanti dilanjutkan lagi ke Bekasi seperti itu. Nah, Manggarai ini diistilahkan sebagai molnya, sebagai pusat transitnya. Ya, misalkan juga kalau di kimia berarti kalau kita punya massa, ingin mencari jumlah partikel, maka harus melalui mol dulu. Caranya bagaimana? Massa tersebut tinggal dibagi dengan AR atau MR-nya, maka didapatkanlah mol. Setelah mol didapatkan, baru carilah jumlah partikelnya dengan cara dikali dengan bilangan Avogadro-nya. Ya. Dari hubungan massa dengan mol didapat rumusannya ini, mol sama dengan massa dibagi dengan MR. Atau misalkan ada juga mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Ya, adik-adik perlu diingat juga untuk jumlah partikel ini bisa dinyatakan dalam bentuk molekul, bisa dinyatakan dalam bentuk atom ataupun ion, seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga yaitu hubungan mol dengan volume. Nah, mol sama dengan volume gas dibagi dengan volume molar. Sebelumnya sudah dijelaskan juga bahwa volume gas ada beberapa keadaan. Nah, di sini ada keadaan STP 0 derajat dan 1 atm, kemudian volume molarnya adalah 22,4 liter. Kemudian bisa juga dengan keadaannya non STP, berarti selain yang keadaan standar, yaitu menggunakan rumus VV sama dengan nRT. Atau yang ketiga yaitu dengan membandingkan, ada dua gas ya yang dibandingkan, maka untuk rumusannya mol 1 dibagi volume 1 sama dengan mol 2 dibagi volume 2 ya. Dan satu lagi, hubungan mol dengan molaritas. Di sini mol sama dengan molaritas dikalikan dengan volumenya. Nah, untuk lebih memahami konsep mol ini, kita coba untuk melatih dengan beberapa contoh soal. Baik, contoh soal yang pertama, misalkan massa dari 0,25 mol Fe2SO4 3 kali sama dengan, nah di sini diketahui AREV 65, ARS 32, dan ARO 16. Ya, ingat, di sini molnya diketahui, yaitu sebesar 0,25 mol. Dan yang ditanyakan adalah massanya. Maka hubungan massa dengan mol seperti yang tadi sudah kakak jelaskan, yaitu mol sama dengan massa kali MR. Ya, kebetulan di sini MR-nya belum ada, maka kita cari dulu MR. Nah, MR dari Fe2SO4 3 kali adalah, kita lihat di sini Fe-nya ada 2, maka kalikan dengan AR-nya itu 56. Kemudian S-nya ada 3, tinggal dikalikan dengan AR yang S32. Kemudian O-nya di sini ada 4, dikalikan 3 jadi 12. 12 dikalikan 16 ya, dan setelah dijumlahkan didapatlah MR sebesar 400 ya. Untuk itu, karena pertanyaannya adalah massa, maka massa rumusnya adalah mol dikali dengan MR ya. Molnya tinggal dimasukkan, yaitu 0,25 dikali MR-nya 400, maka dapat massa sebesar 100 gram ya. Untuk soal ini maka jawabannya adalah yang D. Bagaimana adik-adik? Sudah mulai memahami? Baik, kalau itu kita lanjutkan ke contoh soal yang selanjutnya. Nah, untuk yang kedua, ini bila tetapan Avogadro 6 kali 10 pangkat 23 dan MR urea. Di sini MR urea CONH2 2 kali besarnya 60, maka massa 5 molekul urea adalah, oke, di soal diketahui MR.
hubungan MR dengan mol. Nah, berarti mol sama dengan massa dibagi dengan MR, ya. Kemudian di sini juga diketahui molekulnya. 5 molekul urea, maka hubungan molekul berarti jumlah partikel, ya. Jumlah partikel berarti mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro-nya. Untuk pertanyaannya di sini adalah massanya. Diminta adalah massanya. Massa adalah W. Nah, berhubung di sini mol sama dengan massa dibagi dengan MR dan mol juga sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro, maka kita bisa gabungkan kedua rumus ini, gitu ya. Atau boleh adik-adik juga mencari dulu mol, ya, mencari dulu mol dengan cara massa dibagi MR-nya, baru dimasukkan ke sini, ke mol yang ada di sini, baru didapatkan jumlah partikelnya. Kalau digabungkan, maka didapatlah rumusan ini ya. Massa sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro dikali dengan MR. Ya, tinggal dimasukkan saja. Jumlah partikelnya adalah 5 molekul, kemudian bilangan Avogadro-nya 6 kali 10 pangkat 23, dan MR-nya 60. Sehingga didapatkan untuk massanya adalah 5 kali 10 pangkat min 22 gram. Ya, jawabannya adalah yang C. Oke? Kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya adalah volume dari 1,5 kali 10 pangkat 23 molekul suatu gas pada 0 derajat Celcius 1 atm. Ya, adalah diketahui molekul 1,5 kali 10 pangkat 23 molekul. Berarti nanti kita gunakan rumus yang mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro-nya. Nah, kemudian di soal ini ditanyakan volume. Ingat, di soal ditanyakan volumenya adalah volume keadaannya 0 derajat 1 atm ya. Apa itu maksud 0 derajat 1 atm? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa apabila keadaannya suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm, itu artinya keadaannya standar atau STP. Maka ada hubungannya mol sama dengan volume standar dibagi dengan 22,4. Sehingga kita gabungkan saja rumus yang ini, didapatlah volume karena STP sama dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro dikali dengan 22,4 ya. Tinggal dimasukkan. Jumlah partikelnya 1,5 kali 10 pangkat 23, kemudian bilangan Avogadro-nya 6 kali 10 pangkat 23, dan untuk volume molarnya 22,4. Maka didapat volume karena STP-nya adalah sebesar 5,6 liter ya. Jawabannya berarti yang E. Nah, bagaimana? Kasih contoh soal lagi ya. Satu lagi ini. Oke, nah ini yang terakhir, bila massa atom relatif C sama dengan 12, O sama dengan 16, dan H sama dengan 1, dan bilangan Avogadro diketahui 6 kali 10 pangkat 23, maka dalam 30 gram CH3COH terdapat atom sebanyak berapa? Untuk soal ini perlu hati-hati ya. Oke, nah ini seperti biasa kita cek dulu data apa yang ada. Ternyata di sini ada 30 gram, artinya massa. Hubungan massa dengan mol seperti ini. Kemudian ada data lagi. Nah, MR-nya belum diketahui, tinggal dihitung saja seperti yang tadi. Tinggal dijumlah-jumlahkan saja. C-nya ada 2 dikalikan dengan 12. Kemudian hanya ada 3 tambah 1 berarti 4. 4-nya tinggal kalikan dengan 1. Kemudian O-nya di sini ada 2 dikalikan dengan 16. Ya, dihitung-hitung dapatlah MR-nya 60. Oke. Nah, di sini juga diketahui ada bilangan Avogadro dan soalnya meminta terdapat atom H atau jumlah atom H-nya berapa ya. Berarti gunakan rumus yang ada jumlah partikelnya. Digabungkan, maka jumlah partikel itu rumusnya adalah massa dibagi MR dikali dengan bilangan Avogadro. Nah, perlu diingat bahwa dalam soal ini yang ditanyakan adalah jumlah atom. Sehingga apabila yang ditanyakan jumlah atom, maka harus dikalikan dengan indeks atom yang ditanyakan. Dalam hal ini berarti harus dikalikan dengan jumlah atom H. Dalam CH3COH, jumlahannya ada 4, maka nanti tinggal dikalikan dengan 4 ya. Oke, tinggal masukkan datanya saja. Massanya 30 dari sini. Kemudian MR-nya 60, bilangan Avogadro-nya 6 kali 10 pangkat 23, dan jumlah atom H-nya ada 4. Sehingga untuk jumlah atom H dalam CH3COH, jumlahnya adalah 12 kali 10 pangkat 23 atom H ya. Atau di sini jawabannya adalah yang C. Sahabat juara, demikianlah penjelasan tentang konsep mol. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara.